Yo Gadgeters, Xiaomi 12T akhirnya mendarat di Indonesia. Banyak dari kalian yang udah familiar dengan T-Series dari Xiaomi ini. Konsep besarnya adalah memberikan HP dengan feel yang premium, dengan speed yang nyerempet flagship di harga yang cukup miring. 12T ini kurang lebih samalah proposisinya. Menolak yang namanya repetisi experience, di video ini K2G mencoba ambil angle yang berbeda. Kita pengen tahu, dengan rentang harga 6 sampai dengan 7 juta rupiah, apakah Xiaomi 12T ini ternyata punya kamera yang bagus juga? Kalau iya, wah ini 12T bisa jadi complete flagship killer package. Eits, bentar dulu. Jangan lupa subscribe, share, like, dan lain-lain ya. Let's go! Kita mulai dari spek kameranya dulu. Bahan jualan utama secara spek atas kertas, jelas sensor utamanya yang 108 megapiksel, which menggunakan sensor Samsung HM6. Nggak cuma besar megapikselnya, main kameranya juga udah menggunakan yang namanya OIS. Next ada lensa ultrawide yang biasa aja karena by spec cuma 8 megapiksel dengan FOV 120 derajat. Dan terakhir, lensa pajangan macro lens 2 megapiksel. Balik ke depan, ada kamera selfie 20 megapiksel buat selfiean. Nah, itu semua kan sekedar angka dan spesifikasi. Yuk kita telaah bagian yang paling penting, yaitu hasilnya. Kita mulai dari bagian yang mudah untuk dinilai. Ultrawide-nya dulu deh. In general, kamera yang satu ini memberikan opsi angle baru aja, dengan kualitas yang sekedar cukup untuk posting di sosmed. Dynamic range-nya oke, color reproduction-nya juga nggak jauh dari main kameranya kalau gue lihat. Problemnya cuma di besaran megapiksel yang pas-pasan, 8 megapiksel. Artinya memang nggak bisa kita pixel peep, karena basically detailnya akan kelihatan kurang oke. Masuk ke kondisi gelap, kalau kita pakai night mode emang ngebantu buat naikin exposure dan mengeluarkan sedikit detail tambahan. Tapi tetap, jangan di pixel peep aja. Masuk ke bintang lapangannya nih. Kamera utama 108 megapikselnya. Seperti biasa, by default hasilnya 12 megapiksel ya. Inilah size optimalnya di mana image processing akan berjalan dengan baik. Kalau kalian suka gaya foto yang serba natural, Xiaomi 12T ini mungkin bukan yang kalian cari. Namun, Xiaomi 12T menawarkan processing gambar yang lebih dekat ke arah eye pleasing dengan saturasi sedikit di boost namun nggak lebay. Skin tone juga lumayan akurat kalau gue perhatikan, dengan warna merah yang sedikit diangkat sehingga berasa fresh. Di foto yang satu ini, gue suka bagaimana dia menghandle shadows. Tuh, nggak terlalu kontras, sehingga looknya masih bisa diedit sesuai dengan keinginan kalian. Gue sempet penasaran ya, seberapa jauh sih hasil fotografi 12T dibandingin HP flagship proper pada kondisi lighting yang ideal? Gue iseng dong jepret satu foto versus Fold 4. Dan gue rada terkejut ya, ternyata masih bisa ngelawan. 12T bahkan berhasil memberikan dynamic range dan ketajaman yang sedikit lebih baik. White balance yang dipilih pun masih sesuai sama selera gue. Cool-cool gitu versus warm di Fold 4. Yang gue lebih suka di Fold 4 ya, rambut di sebelah kanan itu terlihat lebih akurat aja. Masih bisa kelihatan shade coklatnya versus all black di 12T, yang mana kurang akurat. Intinya oke lah, masih bisa ngasih perlawanan walau dengan harga yang cukup jauh. Soal dynamic range ini secara konsisten mengejutkan gue. Xiaomi 12T bisa ngebalance antara foreground yang nggak kena pencahayaan langsung dengan background yang terang banget. Cuman emang di kondisi backlight gini nggak total magic banget ya. Dalam proses ngebalancein itu, detail di foreground seringkali berkurang, terkena processing kalau misalnya lighting di foreground dan background terlalu jomplang. Catatan nih buat temen-temen, kalau kalian yakin scene yang mau di shot itu butuh HDR, supaya pasti nyalain HDR-nya secara manual. Jangan auto, karena di posisi auto suka nggak nyala HDR-nya, padahal scene-nya itu butuh HDR. Soal shutter speed pun gue cukup puas. Xiaomi 12T bisa nge-freeze action dengan cukup baik di kondisi pencahayaan yang berlimpah. Masuk ke kondisi yang lebih gelap, gue prefer tetap menggunakan autonya daripada night mode-nya. Di mode auto, kita masih bisa dapetin detail yang cukup, walaupun emang pencahayaannya udah seredup yang seperti kalian bisa lihat. Sementara di night mode, ya betul, kita dapat boost di exposure, namun dengan mengorbankan detail, serta overall image yang soft, kemudian kekurangan texture juga, dan jadi ada gloom-nya. Bottom line-nya, untuk kondisi gelap, Xiaomi 12T ini tidak menawarkan sebuah keajaiban. Mau moto di kondisi gelap? Mendekatlah ke sumber cahaya.
Dalam kondisi masih ada bias-bias cahaya ke objek, dia bisa memberikan hasil yang bagus. Dalam kondisi pencahayaan yang tidak mendukung, detailnya jelas akan berkurang secara drastis. Mudah-mudahan ada peningkatan via software update ya untuk night mode-nya supaya lebih efektif. Punya sensor 108 megapiksel, masa iya nggak kita coba jepret di mode 108 megapikselnya? Nggak kayak beberapa HP lain yang dimana di mode full res processingnya nggak jalan dengan baik, di sini works well. Berguna nih buat kalian yang mau reframing foto setelah jepret. Detailnya cukup bagus walau udah di crop jauh sekalipun. Portrait mode-nya cukup bagus dengan separasi foreground dan background yang relatif rapi selama background-nya nggak terlalu ribet. Tapi emang ya, kalau diteliti sih bakalan kelihatan di beberapa titik ada error dalam separasi. Cuman itu masih bisa dimaklumi untuk range harganya. Nggak sampai di situ, portrait mode juga masih bisa banget digunakan di kondisi gelap. Sure, detailnya bakal berkurang, tapi selama nggak di pixel peep, nggak akan kelihatan. Portrait mode di kamera selfie pun punya karakter yang mirip dari kamera utamanya. Nice. Ngomong-ngomong soal kamera selfie, untuk detail dan warna cukup bagus. Cuman ada kekurangan di soal ngebalancing highlights yang keras. Nah, kalau kita bandingkan dengan pendahulunya alias Xiaomi 11T, ada peningkatan dari sisi fotografi yang bisa kita lihat. Di good lighting, Xiaomi 12T jelas lebih jarang salah warna dan white balance. Sementara di kondisi pencahayaan yang kurang, lebih sedikit jejak over processingnya yang muncul di 12T. Oke, lanjut ya soal video. Gue lumayan impresif dengan Xiaomi 12T urusan video, terutama soal stabilisasinya. Nggak kayak kebanyakan smartphone lain yang pakai chipset Dimensity, EIS-nya berjalan dengan baik. Dicatat nih ya, kalau HP pakai chipset Dimensity yang ada embel-embel di belakangnya seperti 8100 Ultra di sini atau 8100 Max, baru deh dapat akses ke EIS yang optimal. Dalam kondisi yang cukup ekstrim sekalipun, yaitu ngikutin model yang lagi sepatu rodaan, sementara kita nge-shoot sambil berlari ke belakang, hasilnya stabil. Image quality video 4K-nya pun bagus, dengan dynamic range yang oke. Oh ya, settingan tertingginya ada di 4K 30 fps aja ya, nggak bisa ke 4K 60 fps guys. FPS-nya pun stabil di 30 fps, gue nggak mengalami drop frames. Kalau ada yang bisa diimprove, palingan soal sharpness-nya aja yang sedikit over, tapi nggak terlalu noticeable sih. Yang impresif juga adalah kemampuan videonya di kondisi pencahayaan yang udah mulai kurang kondusif. Masih usable banget hasil footage-nya, walaupun memang mulai timbul fine grain atau ada noise. Yang gue bingung, justru kenapa nih dengan mode steady video 1080p malah kalah stabil dari mode video biasa yang pakai resolusi 4K. As always, seperti biasa, video selfie-nya belum bisa 4K. Cuman, di resolusi tertingginya yaitu Full HD, kita bisa apresiasi karakter gambar yang mirip dengan kamera belakang. Berikut juga dengan stabilisasinya yang bagus. Seperti biasa, di HP Xiaomi banyak special modes yang seru buat dicoba juga. Di momen shoot sama model begini, kami sempat explore mode vlog yang lumayan banget membantu kita shoot video-video pendek dengan memberikan suggestion shots dan lalu diedit secara otomatis. Mantep! Berikutnya, ada mode slow motion juga, yang 240 fps masih usable banget nih kalau gue lihat. Terus Iren, model kita itu seneng sama dual videonya yang bisa ngerekam dia sepatu rodaan dengan kamera depan dan belakang sekaligus. Kalau si Al, dia bilang dia paling suka sama movie effects. Yang magic zoom, keren tuh, kayak di film-film. So, gimana nih menurut kalian kameranya dari Xiaomi 12T ini? Menurut kami, nggak bisa secara absolut dibilang the best smartphone kamera di rentang harganya. Cuman, kita juga harus mempertimbangkan hal lain-lain yang ditawarkan. Dengan rentang harga 6 sampai dengan 7 juta rupiah, Xiaomi 12T ngasih kita chipset yang mumpuni yaitu Dimensity 8100 Ultra, layar AMOLED Full HD 120Hz, charging speed 120W, baterai 5000 mAh, serta RAM dan internal storage 8256GB. Nah, dengan mempertimbangkan harga dan semua offering tadi, kita bisa bilang kameranya bisa diandelin. Nggak menjadi kekurangan yang harus diterima para calon pembeli T-Series-nya dari Xiaomi. Sekaligus menjadikan Xiaomi 12T ini cukup all-rounder. Ya, level kamera HP flagship killer lah, kalau bisa gue bilang. Terus kalau kalian mau experience kamera yang lebih wow lagi, tetap harus meminang seri flagshipnya. Buat yang dari tadi penasaran, yup,
Kalian benar, gue, Alessa, dan Iren si model lagi ada di Kota Tua. Biasanya kalau kesini kami nongkrong di Cafe Batavia. Makanannya enak, tempatnya cozy, dan feel klasiknya pun dapet. Kalau habis makan, pengen hunting foto, tinggal keluar ke depan. Banyak spot menarik nan apik. Yo, yang ke Kota Tua wajib mampir ke Cafe Batavia. Oke, sekian aja video dari gue kali ini. Gue Satish, and this is K2G. Tunggu racun-racun kami yang berikutnya. Bye guys!